Halo anak-anak sekalian, selamat pagi, salam Franciscus, Pace Bene. Jumpa lagi bersama Bapak. Hari ini kita akan membahas tentang pendidikan kewarganegaraan. Jadi untuk materi hari ini yang akan kita pelajari adalah mengenai Kementerian Negara dan lembaga pemerintah non-kementerian. Jadi pertama-tama akan Bapak sampaikan dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Untuk kompetensi dasar yaitu 3.1 itu adalah menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat memahami konsep kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi kedudukan dan fungsi dari Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan materi. Tolong cermati pembahasan pada slide PowerPoint berikut. Ya, seperti yang Bapak katakan tadi, hari ini kita akan membahas tentang Kementerian Negara dan lembaga pemerintah non-kementerian. Kedua lembaga ini memang sama-sama lembaga yang bertugas untuk membantu Presiden. Tetapi yang jelas ada perbedaan di antara keduanya. Dan sekarang akan kita bahas. Pertama, kementerian adalah lembaga pemerintah yang membidangi urusan tertentu di dalam suatu pemerintahan, berkedudukan di ibu kota negara, dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kedudukan dari Kementerian Negara diatur dalam pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, serta diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Kementerian Negara. Di sini, klasifikasi dari Kementerian Negara ada 3. Pertama, kementerian yang tugas atau nomenklaturnya disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar. Jadi maksudnya adalah di sini kategori yang pertama ini berarti bahwa suatu kementerian yang tugasnya disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar. Di sini ada 3 kementerian ya, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Pertahanan. Berikutnya, kementerian yang ruang lingkup urusan atau tugasnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Contohnya, dalam pasal 34 ayat 1 berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu berarti negara wajib untuk membiayai hidup masyarakat yang kurang mampu serta memberikan pendidikan atau pelayanan kepada anak-anak yang terlantar, dalam hal ini anak-anak yang terabaikan. Oke, jadi tugas-tugas itu dijalankan oleh Kementerian Sosial. Jadi untuk kategori yang kedua ini contohnya seperti itu ya. Jadi dalam Undang-Undang Dasar diatur sebuah ruang lingkup tugas yang dijalankan oleh suatu kementerian. Ini untuk yang kategori kedua. Berikutnya, kategori yang ketiga, kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Jadi maksudnya, untuk kategori yang ketiga ini adalah suatu kementerian yang dibentuk secara khusus untuk mempermudah pelaksanaan proses pemerintahan serta mempermudah pelaksanaan suatu program kementerian atau program pemerintah. Contohnya kita mengenal Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ya. Jadi kementerian itu salah satu tugas utamanya adalah membangun daerah-daerah yang tertinggal agar bisa lebih maju perkembangan infrastruktur dan juga perkembangan mobilitas masyarakatnya. Oke, selanjutnya untuk tugas dan fungsi dari Kementerian Negara. Untuk tugas pertama adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan di bidangnya. Kedua, menampung berbagai masalah yang muncul dan mengusahakan penyelesaian masalah dengan mengikuti semua perkembangan di bidang yang membutuhkan koordinasi. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan berbagai direktur jenderal dan pemimpin lembaga lain untuk bekerja sama menyelesaikan berbagai masalah
terlebih yang berkaitan dengan lembaga atau bidang dalam negara. Berikutnya, untuk fungsi. Di sini pertama merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidangnya. Yang kedua, pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, pengawasan dan pelaksanaan tugas di bidangnya. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Yang kelima, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah yang berskala nasional. Yang keenam, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Berikutnya adalah lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK. Jadi LPNK adalah kepanjangan dari Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, merupakan lembaga khusus yang dibentuk untuk melaksanakan tugas atau urusan pemerintahan pada bidang tertentu. Di sini kedudukan dari LPNK diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-kementerian. Di sini LPNK dibagi menjadi dua ya. Pertama, LPNK yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui kementerian terkait. Jadi maksudnya LPNK itu dalam melaksanakan tugasnya dia berkoordinasi dengan suatu kementerian. Contoh BPOM ya, atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu adalah suatu badan yang bertugas untuk membantu kinerja dari Kementerian Kesehatan. Itu contohnya. Berikutnya, LPNK yang langsung bertanggung jawab pada Presiden melalui pejabat setingkat menteri. Jadi maksudnya LPNK ini dia tidak terlalu dikoordinir oleh suatu kementerian, tapi sifatnya oleh suatu oleh seorang pejabat yang nantinya laporannya diserahkan langsung kepada Presiden. Berikutnya, untuk tugas dan fungsi dari LPNK. Pertama, melaksanakan tugas pemerintahan di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya, untuk fungsinya pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidangnya masing-masing. Yang kedua, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga. Yang ketiga, fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidangnya masing-masing. Berikutnya untuk poin-poin perbedaannya. Pertama, kementerian. Untuk perbedaan yang pertama, kementerian itu dipimpin oleh seorang menteri ya, jelas. Berikutnya LPNK itu dipimpin oleh seorang kepala badan. Selanjutnya perbedaan yang kedua, untuk kementerian langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Sedangkan LPNK bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri. Kemudian untuk perbedaan yang ketiga, dasar hukum kementerian diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan untuk LPNK dipimpin oleh dasar hukumnya diatur dalam undang-undang. Baik, itu saja untuk penyampaian materi sesi 1 ini. Berikutnya dilanjutkan dengan penyampaian materi pada media pembelajaran. Baiklah, selanjutnya kita teruskan dengan sesi materi yang kedua. Ini mengenai struktur lembaga dan program kerja dari kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian. Jadi untuk pembahasannya, Bapak di sini menampilkan sebuah media. Jadi tolong diamati media pembelajaran ini ya, walaupun bentuknya tidak begitu bagus, harapannya bisa mudah untuk dipahami materinya. Baik, kita mulai. Pertama, untuk struktur lembaga ya. Di pusat, untuk Kementerian Negara itu terdiri atas Menteri, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan atau Pusat Pendukung Organisasi dalam kurung LPNK, dan kementerian yang mengurus urusan luar negeri, agama, hukum, keuangan, dan keamanan itu memiliki kantor perwakilan. Ya, jadi kalau untuk
Kementerian Luar Negeri punya kantor kedutaan besar ya di luar negeri. Kemudian untuk Kementerian Agama, Hukum, Keuangan, dan Keamanan itu memiliki kantor kementerian di tiap-tiap ibu kota provinsi. Selanjutnya untuk lembaga pemerintah non-kementerian, untuk strukturnya itu adalah pertama Kepala LPNK, kedua Sekretariat Utama, yang ketiga Deputi, yang keempat Unit Pengawasan. Berikutnya untuk program kerja ya, ini Bapak rangkumnya sedikit saja dari sekian banyak nama-nama kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian. Pertama di provinsi untuk kementerian, di sini Bapak ambil dari Mendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu programnya adalah salah satunya penghapusan ujian nasional. Oke, dan ini mulai berlaku di tahun ini ya. Jadi berbahagialah yang sudah tidak mendapatkan ujian nasional. Oke, selanjutnya BPS atau Badan Pusat Statistik itu salah satunya adalah mengadakan sensus penduduk. Oke, berikutnya di tingkat kota dan kabupaten. Untuk tingkat kota dulu, kementeriannya di sini Bapak mengambil program dari Kementerian Sosial, yaitu program Keluarga Harapan. Berikutnya di tingkat kabupaten, untuk LPNK-nya, mohon maaf ini terbalik tulisannya ya, itu program P4GN, itu dari Lembaga Badan Narkotika Nasional. Selanjutnya yang terakhir, ini adalah program dari kementerian dan LPNK di desa. Untuk kementerian, Bapak mengambil Kementerian Pariwisata dengan program Homestay Desa Wisata. Berikutnya adalah program dari Kementerian Sosial, yaitu Bansos atau Bantuan Langsung Tunai. Berikutnya untuk lembaga pemerintah non-kementerian, di sini Bapak mengambil program dari Badan Pertanahan Nasional, yaitu PTSL. Berikutnya Bapak juga mengambil program dari BKKBN, di sini adalah Kampung KB. Ya, baiklah itu untuk uraian singkat mengenai struktur lembaga dan program kerja dari tiap-tiap kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia. Anak-anak sekalian, sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Bapak berharap walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung untuk belajar, tapi melalui pelajaran online ini kalian tetap semangat. Dan sebelum Bapak tutup, pesan dari Bapak adalah selalu jaga kesehatan, jaga diri baik-baik, dan selalu berdoa agar wabah ini segera berakhir dan nanti kita bisa bertemu di sekolah untuk belajar yang lebih baik lagi. Oke, jadi sebelum Bapak tutup, Bapak juga sudah menyiapkan sebuah pantun buat kalian. Harapannya bisa sedikit untuk memberikan semangat kepada kalian. Jadi tolong didengarkan baik-baik ya. Oke, bangun pagi, sarapan mie rebus. Sekian untuk kali ini, salam Fransiskus. Oke, ya sekian dari Bapak, terima kasih. Salam Fransiskus, Pace Bene.